PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ya, ini adalah Bell's palsy, kelainan saraf perifer. Kalau yang ini kelainan saraf sentral. Penyebabnya bisa banyak. Salah satunya stroke, mungkin juga tumor juga mungkin di otak. Tapi membedakannya seperti itu. Ya. Soalnya gini dok, jarang sekali masyarakat umum kayak saya itu tahu dok seperti itu. Tahu-tahu kalau wajah kita merah, oh itu stroke gitu dok. Iya. Padahal belum tentu ya dok. Belum tentu. Kalau misalkan seperti itu, coba diperiksa dahinya, dinaikkan. Kalau dia naik, malah mungkin stroke dia. Karena kalau misalkan dahinya naik, itu dan wajahnya merot, itu stroke. Tapi kalau dahinya naik, dahinya tidak naik, salah satu itu tidak mengalami kerutan, itu Bell's palsy. Kalau misalkan Bell's palsy, malah nggak usah ke UGD, cukup berobat rawat jalan. Kalau penanganan awal gimana dok? Kalau Bell's palsy kita udah tahu nih, ini Bell's palsy, apa yang harus dilakukan kita dok? Ya, kalau misalkan pasien Bell's palsy sudah tahu dirinya merot, yang pertama, jangan ambil banyak waktu untuk menunda-nunda berobat. Semakin cepat pasien Bell's palsy ditangani dengan pemberian obat dan intervensi fisioterapi, recovery-nya lebih baik, lebih cepat jika dibandingkan dengan pasien yang menunda-nunda pemberian obat. Yang penting datang dulu ke dokter. Jangan anggap ini sesuatu yang enteng, ringan, iya. Terus ini harus ke dokter spesialis saraf atau bisa ke dokter umum? Nah, Bell's palsy ini seakan suatu kelainan yang ringan. Tetapi pasien Bell's palsy ini sebaiknya ke dokter saraf. Alasannya kenapa? Dokter saraf itu paling banyak jam terbangnya untuk melihat kasus Bell's palsy. Iya, dokter umum juga tahu dengan penyakit Bell's palsy. Namun terkadang karena dokter umum itu spektrum yang harus dipahami untuk kesehariannya itu banyak sekali. Seringkali untuk pemeriksaan saraf ini dokter-dokter umum ini terlupa. Malah kadang lupa antara perbedaan antara Bell's palsy dengan stroke. Kemudian lupa antara Bell's palsy dengan kelainan-kelainan yang lain. Satu hal ya, untuk pasien Bell's palsy itu terkadang yang sering dilupakan adalah pemeriksaan di daerah leher. Di daerah telinga. Ini contoh pasien yang mengalami ruam-ruam di telinga. Kalau ada merot tetapi ada ruam-ruam di telinga seperti ini bukan Bell's palsy ya. Ini virus zoster yang kita namakan dengan Ramsay-Hunt syndrome. Virus zoster ada di area telinga dan pipi yang menginfeksi secara langsung dan kita lihat ruam-ruamnya. Ini bukan Bell's palsy. Kalau Bell's palsy itu di luarnya nggak kenapa-kenapa. Normal seperti biasa. Iya, makanya terkadang dokter umum itu kurang pada beberapa detail pemeriksaan itu kurang untuk lebih teliti untuk memeriksa. Maka sebaiknya kalau Bell's palsy sebaiknya ke dokter saraf. Karena dokter saraf yang paling banyak jam terbangnya terhadap kasus ini dan pengalamannya terhadap feedback dari pasien yang membaik atau tidak itu lebih tinggi daripada dokter umum. Ya. Kalau penanganan awal boleh nggak dok? Misalkan kita ke dokter spesialis kan ada jam prakteknya nih dok. Ya. Kalau ketika kita terserang Bell's palsy kan nggak tahu kita kapan. Ya. Kalau misalkan kita ke dokter umum dulu IGD nanti biar dirujuk dari dokter umum ke dokter saraf. Bisa ya bisa gitu. Saya silakan. Kalau misalkan memang keadaan tidak memungkinkan untuk mengalami pertemuan dengan dokter saraf terlebih dahulu ya bisa ditunda ke dokter umum daripada tidak berobat sama sekali. Iya. Kalau begitu Bell's palsy itu sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Lah ini juga ya
Tiap pasien yang Bell's palsy selalu mengeluhkan ini. Dok, saya merot ini bahaya enggak? Soalnya cemas dok yang jelas. Cemas. Nanti saya ada organ bagian dalam saya yang rusak enggak dengan Iya, benar. Bell's palsy ini. Nah, kata-kata bahaya ini tergantung kita menafsirkannya. Bahaya dalam hal apa? Kalau bahaya menyerang saraf di otaknya, kemudian mengalami organ dalam yang mengalami kelainan juga, tidak. Bell's palsy ini hanya mengenai saraf wajah. Tetapi kalau bahaya dalam artian tertentu, misalkan kita nih kerjaannya ini harus berhadapan sama orang, public relation, sering berhadapan. Malu ya dok? Iya, atau resepsionis, dan kita kena Bell's palsy. Iya. Dan padahal itu adalah bagian dari pekerjaan sehari-hari. Wah, itu bisa berbahaya sekali. Soalnya masuk ke estetik dok. Iya, ada pasien saya yang pramugari yang akhirnya harus Off. off dulu dari pekerjaannya. Nggak mungkin kan pramugari nggak senyumnya nggak simetris. Iya. Misalkan resepsionis hotel juga harus off karena ini mengganggu sekali untuk menimbulkan rasa percaya diri menghadapi pekerjaan untuk orang-orang yang memang kerjanya harus berhadapan dengan orang lainnya, bukan pekerjaan di belakang layar. Iya. Begitu mas. Iya dok ya. Iya. Soalnya otomatis panik dok ketika wajah kita kok gak simetris, apalagi sampai merot, itu kan apa ya, keluar malu dok. Iya, malu sekali. Tapi kalau misalkan kerjaan kita misalkan tani atau menekuni sesuatu yang tidak sering berhubungan sama pasien, sama orang masyarakat lain kan, iya. Biasanya mereka nggak malu, orang-orang desa juga nggak malu. Tetapi kalau misalkan sudah cantik-cantik, udah glowing ini ya, udah pakai skincare-nya mahal, ternyata merot, malu dong. Iya, benar sekali dok. Makanya cemasnya. Berarti bisa sembuh dok? Ya, 90% pasien Bell's palsy recovery total. Artinya apa? Sembuh tanpa ada gejala sisanya. 90%. Itu jarak waktunya berapa lama dok untuk sembuh? 90% ini jarak waktunya sembuhnya sangat beragam. Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tergantung apa? Satu, tergantung usia lah. Semakin muda atau bahkan anak-anak juga termasuk itu semakin responsif terhadap obat-obatan. Kalau semakin tua, agak sulit kita untuk memberikan progres yang bagus untuk pasien. Yang kedua, mula diobatinya kapan? Misalkan yang satu datang 1 hari setelah muncul gejala, yang satu ditunda sampai 2 minggu, 3 minggu kemudian dicoba untuk dipijat-pijat terlebih dahulu, baru datang. Hasilnya tentu beda. Yang datang lebih awal ini biasanya recovery-nya lebih cepat. Rata-rata pasien biasa menurut pengalaman praktek saya antara 1 sampai 2 bulan. 90% total. Namun demikian beberapa pasien butuh waktu lebih banyak lagi. Kadang sampai 6 bulan baru sembuh. Ya, ada yang nggak sembuh, ada juga. Sayangnya ada. Nggak sembuh dok? Iya. Itu kenapa dok? Mungkin sudah 1 bulan dia mengalami gejala, dia baru datang. Kemudian juga usianya juga usianya udah sepuh juga. Kemudian dia juga memiliki faktor risiko yang cukup signifikan, misalkan diabetes mellitus. Wah, ini repot kita. Sudah diabetes, usia tua, datangnya terlambat. Padahal obat-obatan yang kita berikan itu obat-obatan yang kurang lebih tidak terlalu friendly untuk pasien-pasien diabetes, sehingga beberapa pasien sayangnya ada beberapa yang tidak recovery atau recovery-nya pun parsial, tidak sampai sembuh seperti sedia kala. Jadi tadi karena ada faktor lainnya yang menyebabkan tidak sembuh ya dok ya? Banyak faktornya. Tadi asik, menarik dok, dipijat. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Ya, memang salah satu terapi untuk pasien Bell's palsy selain obat-obatan ini kan dari penanganan intervensi fisioterapi. Ada yang dengan menggunakan stimulasi listrik, ada yang menggunakan pemijatan pada wajah. Nah, kalau misalkan tahu ilmunya bagaimana cara memijat pada Bell's palsy, sangat bermanfaat bagi pasien. Tetapi kalau misalkan tukang pijat
mohon maaf tukang pijat kampung, tidak tahu ini apa, Atau pijat sendiri bahkan ya, Dok. malah dipencet-pencet, bukannya malah memperbaiki kondisi, pasiennya malah tambah kesakitan dan tidak sembuh. Nah, sebaiknya kalau Bell's palsy lebih baik ke medis. Tindakan medis ya, Dok. Iya. Dok, satu lagi. Ini saya pernah dengar, Dok. Ya, Kalau kena Bell's palsy itu disarankan untuk sering mengunyah permen karet. Itu benar nggak? betul. Ya, Betul, Pak. ya. Kita mengenal namanya terapi okupasi. Terapi okupasi adalah terapi yang dianjurkan pada pasien yang berkaitan dengan kesehariannya. Pada pasien Bell's palsy, terapi okupasinya bisa berupa apa? Satu, yang Mas Mufid sebutkan, mengunyah karet, Mengunyah permen karet. Yang kedua, dia juga bisa latihan meniup lilin. Meniup lilin. Iya, dipikir mudah, Asik enggak. ya? Lilin itu kalau pasien Bell's palsy nggak kena itu lilinnya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan sedotan untuk minum. Sedotan untuk Orang minum. Bell's palsy kesulitan untuk minum pakai sedotan, Mas. Berarti kayak anak-anak ya, Dok. Kembali Iya. masa kecil. Karena lidahnya itu tidak bisa, mulutnya itu, bibirnya tidak bisa menutup secara sempurna. Iya. Kemudian kalau bisa juga meniup balon. Segala hal yang bisa membuat aktif dari otot-otot yang terkena tadi, itu adalah terapi okupasi yang baik untuk pasien Bell's palsy. Ya, Dok. Nah, terima kasih sekali, Dok. Podcast kali ini sangat menarik sekali Iya. dan tentunya sangat bermanfaat untuk sahabat PKU di rumah, Dok. Iya. Nah, untuk sahabat PKU, ketika wajah Anda merot, jangan panik terlebih dahulu karena belum tentu itu stroke. Kadang itu Bell's palsy. Tadi sudah dijelaskan ciri-ciri Bell's palsy itu seperti apa, stroke itu seperti apa. Nah, untuk sahabat PKU, jika Anda mengalami merot dalam wajah, bisa langsung datang ke rumah sakit PKU bertemu dengan Dr. Syaraf, Dr. Isnawan, praktek setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 1. Nah, untuk sahabat PKU jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.